Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang malam hari ini kita bisa melalui online, kita bisa sama-sama ibadah doa malam. Ya, mari sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih. Malam hari ini kami diberi kesempatan bisa sama-sama beribadah melalui online. Biarlah kita bisa berjumpaan Tuhan di dalam kita baca firman Tuhan dan kita pelajaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hina ini, supaya apa yang dia beritakan adalah kebenaran-Mu sendiri dan firman-Mu bisa jadi berkat kepada Bapak Ibu yang dengar. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lihat sebagian firman Tuhan. Terambil di Mazmur 139 ayat 23 sampai 24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dari firman Tuhan yang kita baca, mari kita sama-sama merenungkan satu firman, yaitu periksalah kesehatan. Ingat tahun 2019 Januari tanggal 25. Adik saya yang di Medan, ya, waktu bangun pagi tiba-tiba dia jatuh di kamar mandi 3 kali ke depan. Karena dia juga berat barannya bisa 90 kilo ya kalau nggak salah. Maka dia jatuh bangun sampai 3 kali sehingga matanya sama jidatnya pada hitam biru semua. Ya, semua oceh-oceh. Jadi anaknya cepat-cepat bawa dia masuk ke rumah sakit. Besok harinya saya langsung terbang dari Jakarta ke Medan, saya rawat dia. 3 hari di rumah sakit adik saya, kelihatannya kesehatannya masih belum pulih kembali. Nah, suami dia dan anak-anak mereka runding sepakat supaya cepat ya menyembuhkan mamanya. Mereka bawa dia terbang ke Singapura di rumah sakit Elizabeth. Di situ selama 15 hari ya dirawat di kamar ICU. Ternyata diperiksa adik saya mempunyai sakit penyakitnya sampai 5 macam. Ada darah tinggi, kolesterol tinggi, jantung, paru-paru, sama gulanya juga tinggi. Sehingga pakai 5 dokter spesial untuk merawat dia supaya dia bisa sembuh. Tapi ternyata terlambat karena sakit penyakitnya sudah terlalu berat. Jadi 15 hari di rumah sakit Singapura, akhirnya dia meninggal di Singapura. Tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan, ya, adik saya dia sudah selamat di dalam Tuhan. Ya, saya percaya sekarang dia sudah ada di pangkuan Bapa. Nah, anjuran dokter Singapura mengatakan kalau kita sudah punya umur 40 ke atas, ya kita harus hati-hati selalu mau perhatikan kesehatan tubuh kita. Seringlah periksa, ya ada darah tinggi, kolesterol tinggi, gula, atau penyakit jantung dan lain-lain. Apalagi sekarang ada COVID-19 ini, ya yang sebar dunia. Kita mau ekstra jaga tubuh stamina kita. Ya selalu mau minum vitamin, ya selalu mau olahraga, kemana-mana kita harus pakai masker, ya juga harus sering cuci tangan dan
jaga jarak sama orang-orang. Ya kalau bisa jangan pergi ke tempat rame-rame ya, supaya kita tidak tertular oleh COVID-19 ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada malam hari ini saya mau ceritakan bukan hanya kesehatan tubuh kita yang kita harus perhatikan. Ya, dari firman Tuhan yang kita baca tadi, ya, bukan hanya kesehatan tubuh kita yang kita harus selalu jaga, periksa, ya, tubuh rohani kita juga kita mau jaga kesehatannya. Karena seringkali kita sengaja atau tidak, kita sudah bisa melakukan kesalahan, kita dosa di hadapan Tuhan seperti Daud. Ya, kalau kita perhatikan di 1 Samuel 17 41 sampai 54, ya, kita lihat latar belakang Daud. Padahal Daud itu dia dari remaja itu dia sangat lekat sama Tuhan. Dia sama Tuhan itu punya hubungan erat. Ya. Setiap pagi dia mendombakan kambing dombanya, dia selalu bawa kecapi, dia nyanyi di padang gurun, dia memuji Tuhan. Haleluya, Engkau baik Tuhan, aku bersyukur, terima kasih. Ya. Maka dari kecil ya Daud berkenan di hati Tuhan. Sampai-sampai dia masih muda aja, Tuhan sudah melalui Imam Elia, Samuel, ya Imam Samuel mengurapi Daud, ya, siapkan dia jadi raja. Maka dari kecil Daud ada penyertaan Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam dia, sehingga pernah ada seorang Goliat, ya orang Filistin yang tinggi gede, dia hina nama Tuhan, sehingga Daud berani melawan dia. Hanya dengan satu batu bulat dia bisa kalahkan Goliat itu. Sehingga ya, Raja Saul sama Yonatan begitu mengasihi dia, begitu jatuh cinta kepada Daud. Saul angkat Daud jadi tentara, pemimpin tentara, dan Yonatan sama Daud jadi sahabat yang akrab. Ya, mereka saling mengasihi, saling mencintai. Tuhan sangat mengasihi Daud. Dimanapun Daud perang, Tuhan selalu kasih kemenangan. Satu kali Daud sama Saul sama tentara perang menang pulang. Nah, ibu-ibu Israel mereka nari-nari, nyanyi-nyanyi, teriak-teriak mengatakan, hebat ya, Raja Saul bisa menang musuh ribu-ribu, dan Daud bisa menang musuh beraksa-raksa. Sehingga hati Saul saking ketakutan sampai dia iri hati, takut kedudukan rajanya diambil oleh Daud. Maka dengan bermacam-macam rencana dia mau bunuh Daud, tapi tidak berdaya karena Tuhan selalu membela Daud dan beri dia kemenangan, ya, menghindari uberan Raja Saul. Singkat cerita, akhirnya Daud jadi raja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Daud jadi raja, apapun dia ada, ya, harta, kekayaan, kedudukan, nama, ya, wibawa, pokoknya semua dia ada. Tapi kita perhatikan, Daud di dalam berkat Tuhan itu dia tidak bersyukur. Pepatah Mandarin mengatakan, Fu Chong Pu Zi Fu. Kita sudah di dalam berkat tapi kita tidak terima kasih. Dia malah melakukan kesalahan, berzina sama Batseba, dan dia tega bunuh suaminya Batseba, Uria. Itu juga adalah tangan kanan dia yang setia. Dia dengan cara yang keji dia bunuh
Uria. Sehingga Tuhan melalui Nathan, ya Nabi Nathan, tegur Daud, kamu sudah berdosa besar. Ketika Daud tahu dia sudah salah, dia sungguh-sungguh menyesal, ya, dan dia bersujud minta ampun kepada Tuhan. Dan Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Adil sungguh mengampuni Daud. Mungkin saya mau tambahkan, ketika kita berdosa di hadapan Tuhan, ingat ya, kita harus minta ampun kepada Tuhan, dan seperti Daud janji jangan lagi berdosa yang kita lakukan lagi, yang salah itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, waktu lalu begitu cepat. Ya, sekarang sudah bulan Agustus. Sebentar lagi kita sudah mau lewati tahun 2020. Hari ini saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apakah selama ini kita selalu sudah periksa kesehatan kita? Ya. Pernah nggak periksa apa ada darah tinggi, kolesterol, kencing manis, atau ada kena COVID-19 enggak? Ya. Ada nggak kita periksa? Ada nggak kita periksa, ya, di dalam kehidupan rohani tadi kan jasmani kita, ya, kita introspeksi diri. Dan sekarang kita periksa apakah kita masih, ya, suka hidup dalam dosa. Seperti, ya, kebiasaan kita masih suka rokok, suka minum anggur, suka main judi, ya, suka berzina, suka egois, penting diri sendiri, suka sombong, ya, iri hati, suka jahatin orang, yang sembah berhala, dan juga kita suka selaka. Mari hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau ngaku segala dosa kita yang ada di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh rendahkan hati, kita mau minta ampun kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan yang Maha Kasih dan Maha Adil pasti mengampuni kita. Bagaimana Dia mengampuni Daud, ya, yang begitu dosanya begitu besar, Dia juga akan mengampuni kita, mengampuni kesalahan kita, dan juga Dia akan robah hidup kita, ya, supaya kita jadi dibaharui dan jadi ciptaan baru, sehingga kita bisa di dalam jalan keselamatan bersama Tuhan itu dengan lancar, tidak ada halangan. Ya, kiranya setiap kita bisa introspeksi diri, ya, kita mau sungguh-sungguh kalau kita ada berdosa di hadapan Tuhan, kita mau sungguh-sungguh bertobat, Tuhan akan mengampuni kesalahan kita. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan terima kasih. Malam hari ini kami diberi kesempatan yang begitu indah. Kita bisa sama-sama melalui online, kita bisa memuji Tuhan dan juga kita bisa mendengar firman. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kita. Senantiasa kita mau memperiksa kesehatan tubuh jasmani kita. Juga selalu introspeksi, periksa kehidupan rohani kita. Biarlah kita di dalam jasmani dan rohani dua-duanya sehat, sehingga kita bisa punya kesempatan yang baik dengan waktu yang kita ada, tubuh yang sehat dan kekuatan yang Tuhan berikan. Kita bisa senantiasa melayani Tuhan, dipakai Tuhan, ya, jadi hamba-Mu yang berkenan di hati Tuhan. Pakai setiap kita dan ampuni segala dosa-dosa yang kita sengaja atau tidak sudah menyakiti hati Tuhan. Biarlah kita dibaharui dan jadi ciptaan baru. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, terima kasih ya, ibadah doa malam sampai di sini. Kiranya Allah Bapa, ya, kasih Allah Bapa mengasihi setiap Bapak Ibu. Anugerah Tuhan Yesus juga selalu menyertai kepada Bapak Ibu, dan pimpinan Roh Kudus dan penyertaan Tuhan, Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.